Halo Kanal Bowlers, bertemu lagi dengan saya Sikabol dalam petualangan Sikabol tentunya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai peluang timnas Indonesia untuk lolos pada kualifikasi Piala Asia 2023. Bagaimana peluang kita? Yuk kita ikuti petualangan Sikabol kali ini. Kanal Bowlers, timnas Indonesia dipastikan masuk grup A pada kualifikasi Piala Asia 2023. Kepastian ini diperoleh setelah AFC menggelar drawing pada Kamis yang lalu. Skuad Garuda akan menghadapi Yordania, Kuwait, dan Nepal. Seluruh laga di grup A akan digelar di Kuwait mulai tanggal 8 hingga 14 Juni mendatang. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyatakan bahwa Indonesia memang berada di grup yang tidak mudah. Meski begitu, ia optimis anak asuhan Sintayong mampu lolos ke Piala Asia 2023. Nah, kita akan membahas bagaimana peluang timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia kali ini dengan lawan-lawan yang cukup berat tersebut. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Muhammad Kosnaini atau yang biasa kita kenal dengan Bungkus. Ya Mas, kita masuk ke kualifikasi Piala Asia ini melawan grup-grup yang lumayan berat. Yordania, Kuwait, Nepal. Ini bagaimana chance kita nih Mas? Iya, memang kalau lihat peringkat sih memang ini kayaknya cukup berat ya. Karena kalau kita lihat Arab, Yordania itu kan, Kuwait, Yordania itu kan peringkatnya di atas kita semua ya. Iya. Yordania bahkan kalau nggak salah 90-an itu. Yeah. Jadi memang ini bukan tugas yang gampang buat Sintayong membawa timnya lolos ke Piala Asia. Tapi saya masih punya keyakinan kalau event ini nanti digelar pada saat Sintayong bisa mengumpulkan semua pemain terbaik, nggak ada gangguan misalnya soal pembatasan dari satu klub hanya 2-3 orang, nggak ada pembatasan pemain yang kena COVID lah, cedera. Ya. Saya masih punya keyakinan bahwa tim yang dibentuk itu akan cukup kuat. Apalagi kalau proses naturalisasi Jordi Amat, siapa lagi saya belum tahu yang udah pasti ya. Tapi minimal pemain sekelas Jordi Amat tuh masuk ke timnas. Itu saya pikir pasti akan sangat membantu memperkuat skuad kita gitu loh. Karena beberapa posisi kita memang di beberapa pertandingan itu kan terlihat lemah ya. Dan sekarang pelan-pelan mulai teratasi dengan masuknya alternatif baru. Saya sih masih punya harapan Mas untuk bisa lolos. Apalagi kalau kita ingat ini kan tahun 2004 waktu terakhir kali kita lolos di luar status tuan rumah ya. Iya. Waktu itu kan kita kalau nggak salah juga satu grup di kualifikasi itu sama 2 negara Arab, satu lagi sama Bhutan kalau nggak salah, saya agak lupa itu. Bhutan sama 2 negara Arab. Waktu itu kan kita cuma di bawah Arab Saudi sebagai peringkat kedua. Jadi kalau kita bisa katakanlah menjadi peringkat kedua dengan hasil yang bagus, walaupun mungkin nggak juara grup, masih ada peluang untuk lolos. Cuma memang akan lebih baik kalau lolos sebagai juara grup tentunya ya. Iya, iya. Walaupun itu bukan hal mudah memang kalau mau dilihat dari statistik, Indonesia lawan Yordania itu kalau nggak salah nggak pernah menang itu. Lawan Kuwait 5 kali pertemuan terakhir juga nggak pernah menang. Nggak gampang semua. Ya inilah harapannya dari materi pemain yang lebih baik dengan masuknya pemain-pemain baru, mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas. Iya, kalau misalnya Indonesia kan memang selama ini dikenal memang secara permainan merepotkan permainan tim-tim dari Arab ya. Iya. Ini bisa dimanfaatkan sebenarnya apanya? Apakah memang memanfaatkan kecepatan pemain-pemain kita ataupun seperti apa nih Mas? Iya, jadi kelebihan kita tuh dibanding mereka adalah punya kecepatan, punya kelincahan, punya skill individu yang beberapa di antaranya bahkan lebih baik gitu ya. Kelemahan kita kita nih selama ini gitu ya, timnas kita itu kurang pemain yang bisa menjadi semacam kalau inspirator gitu loh, kalau bahasa sederhananya sih, pemain yang bisa menjadi jenderal, bener-bener jenderal,
Nah itu nggak pernah ada di timnas saat ini gitu loh ya. Level Evan Dimas tuh nggak cukup. Level siapa lagi yang jadi kapten sekarang, Asnawi, nggak cukup. Asnawi, nah kalau masuk pemain seperti Jordi Amat itu kan lain itu. Jordi Amat tuh akan sangat memberikan pengaruh besar terhadap kepercayaan diri, terhadap mentalitas. Nah, yang kedua, masuknya pemain sekelas Jordi Amat juga itu menambah elemen yang namanya konsistensi permainan. Kita ini kan kadang-kadang kalau dalam satu pertandingan itu bisa jadi 15 menit pertamanya ancur-ancuran atau bisa jadi 15 menit terakhirnya ancur-ancuran. Yeah. Nggak konsisten, padahal bisa main bagus 75 menit gitu. Yeah. Nah, kehadiran pemain selevel Jordi Amat, siapa lagi ya, Patinama atau siapapun, saya kira itu yang akan membantu kita mendapatkan level konsistensi bermain fokus selama 2x45 itu. Yang selama ini menjadi salah satu titik lemah kita. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Iya, Mas, ini kan negara-negara Timur Tengah gitu kan, kalau berhadapan dengan kita tentu memanfaatkan postur tubuh, tinggi badan gitu ya. Dan selama ini memang kita banyak kecolongan kalau melawan negara-negara Timur Tengah ini bola-bola semacam itu. Masuknya Elkan Bagot, lalu ada juga beberapa pemain-pemain naturalisasi. Ini kira-kira bisa membantu seperti apa untuk menghadapi bola-bola atas dari pemain-pemain Timur Tengah? Nah, terjawab sekarang mengapa Sintayong itu ngotot pengen dapat pemain baru yang berasal dari Eropa. Karena kita berhadapan nanti di Piala Asia dengan lawan-lawan kayak begitu. Siapa yang bisa menjamin kita akan bisa berhadapan dengan tim-tim dari Arab yang posturnya jangkung-jangkung begitu? Yeah. Kalau backnya cuma mengandalkan back lokal yang ada. Siapa coba yang mau Alfiandra Dewangga memang bagus, tapi untuk menghadapi pemain-pemain dari Arab kelihatan sekali dari postur aja kalah gitu. Yeah. Tuh Dewangga yang istilahnya lagi naik daun gitu loh. Yeah. Belum kita ngukur yang lain dengan pengalaman yang lebih terbatas atau kemampuan mungkin di bawah Dewangga. Jadi emang kita butuh level yang di atas itu, Mas. Terutama di belakang ya. Yang levelnya tuh di atas Fahrudin, di atas Dewangga. Makanya Sintayong tuh ngotot pengen dapat Jordi Amat, pengen dapat Kevin Dix, pengen dapat yang lain-lain. Ya kita kalau bicara teknis sepak bola ngerti lah itu. Kenapa alasannya itu jelas banget gitu. Kalau kita paham teknis sepak bola ya. Yeah. Kalau orang bicara soal nasionalisme ya lain cara berpikirnya tentu ya. Kita juga paham. Tapi kalau bicara teknis sepak bola, that's why dia tuh pengen Jordi Amat. That's why itu jelas gitu loh. Iya. Yeah. Nah, sementara untuk kelemahan yang ada selama ini posisi striker ini, Mas. Posisi striker kita belum menemukan striker yang benar-benar punya insting killer di depan gawang lawan. Ini gimana Sintayong bisa mengantisipasi hal tersebut nih, Mas? Kalau ada alternatif di luar mungkin Sintayong juga akan minta hal yang sama gitu. Nah faktanya kan sampai sekarang ini pilihan yang ada untuk naturalisasi kan hanya pemain-pemain di posisi bertahan ya, atau posisi-posisi sayap gitu, atau tengah. Di posisi depan ini nggak ada yang selevel Jordi Amat gitu, yang selevel minimal selevel Elkan Bagot lah. Ada juga Esra Walian. Jadi memang itu mungkin bukan hal yang dengan mudah diatasi oleh Sintayong. Dia tinggal sekarang nih memaksimalkan potensi yang ada. Kalau saran saya, Sintayong jangan malu manggil Spaso lah. Kemarin kan dia enggan ya manggil Spaso. Ya faktanya Spaso itu top scorer kok. Faktanya Spaso itu saat ini adalah pilihan terbaik untuk opsi di lini depan. Mau manggil siapa? Dedik udah, Yudo udah, manggil siapa lagi? Manggil Esra udah. Manggil Beto siapa? Tinggal Beto lebih tua lah. Dan kelihatan juga lebih garang Spaso daripada Beto. Kalau saran saya jangan malu Sintayong untuk manggil lagi Spaso sebagai alternatif ya. Minimal alternatif lah. Mungkin Sintayong suka dengan karakter pemain yang lain, mungkin ya, saya ngerti gitu ya. Mungkin dia nggak terlalu suka dengan karakter mainnya Spaso. Tapi kita harus lihat realitas bahwa satu-satunya pemain lokal saat ini yang bersaing di posisi top scorer tuh ya Spaso. Ya udah mau nggak mau ya Spaso ini jadiin alternatif oleh Sintayong sebagai backup untuk mengisi posisi di nomor 9 yang saat ini nggak ada jawabannya, sambil nunggu alternatif lain. Iya, Mas, kalau kita melihat Egy Maulana dan juga Witan, ini tampaknya mereka berdua ini juga masih kesulitan di Liga Slovakia untuk menunjukkan kualitasnya. Nah
bagaimana sih mengembangkan pemain-pemain seperti Egy dan juga Witan ini, Mas? Mas, yang namanya main di Eropa tuh Mas nggak bisa kita datang ke sana terus jadi jago tuh nggak bisa. Bahkan sekelas Neymar aja awal-awalnya juga nggak jago gitu loh. Vinicius itu kan datang ke Madrid emang nggak disekolahin dulu. Kan sama, sekolahin dulu. Nah, apalagi pemain sekelas Egy, Witan yang secara fisik, secara postur nggak sekuat Vinicius kata. Memang level klubnya sekarang Senica bukan selevel Real Madrid, tapi kan kita dapat gambaran yang kurang lebih similar gitu, yang linear. Bahwa main di Eropa itu butuh adaptasi. Dan Egy sama Witan itu kan baru satu musiman, ya Egy udah 2 musim ya. Witan baru 1 musim di Eropa. Jadi pemain-pemain yang masih menjalani 1-2 musim itu memang pasti akan butuh waktu untuk adaptasi. Bagusnya Egy sama Witan dia dapat klub yang sangat bersahabat, sangat kooperatif. Dengan segala kekurangannya mereka sering mainin dua-duanya sekaligus di depan. Itu keuntungan buat kita loh di timnas. Pemain kita punya kesempatan ngelawan musuh-musuh yang gede-gede yang nanti akan mirip dengan musuh-musuh kita di kualifikasi. Egy sama Witan udah terbiasa. Asnawi juga udah terbiasa ngadepin pemain-pemain Korea yang gede-gede. Itu keuntungan kita punya banyak pemain yang mendapat kesempatan. Egy, Pratama, Witan, Nawi itu semua ngalamin lawan-lawan yang gede-gede di sana dan itu bermanfaat gitu untuk membantu pengembangan pemahaman mereka tentang cara menghadapi lawan yang posturnya lebih besar. Itu menguntungkan dan menguntungkan kita, sangat menguntungkan itu. Dan kalau saya secara pribadi berterima kasih sama klub seperti Senica yang mau mainin Egy sama Witan di posisi starter dua-duanya dengan latar belakang yang seperti itu. Ya jujur aja Egy latar belakangnya tidak meyakinkan waktu di Lechia kan. Witan juga belum, tapi Senica dua-duanya dimainin sebagai starter tuh buat saya luar biasa. Secara pribadi saya sih mau berterima kasih buat pengembangan karir mereka. Iya, ini dari 3 lawan nanti mungkin hanya Nepal yang kita bisa kemungkinan besar memperoleh poin penuh gitu ya dari Nepal. Ini harus dimanfaatkan maksimal nih ya. Kalau melihat kekuatan Nepal sendiri bagaimana, Mas? Ya Nepal itu kan kalau kita bicara Nepal kita bicara Rohitan gitu kan. Levelnya tuh ya seperti itu Nepal. Jadi kita udah biasa ngadepin Rohitan, kita nggak akan kaget. Jadi masalahnya sekarang satu kan untuk lolos nih nggak cukup ngalahin Nepal, harus ngalahin satu lagi minimal gitu kan. Bahkan kalau perlu jangan sampai kalah dua-duanya gitu. Nah ini saya pikir sekarang pikiran Sintayong ini mulai fokus ke penyusunan agenda TV dan uji coba yang bisa dapetin lawan yang karakternya mirip-mirip dengan 2 calon lawan kita. Nah makanya sekarang kan orang bisa paham kenapa kita uji coba lawan Afghanistan, kenapa kita uji coba lawan negara-negara dari Timur Tengah yang mungkin levelnya ya kalau untuk penonton sepak bola Indonesia sih apa Afghanistan, apa Bangladesh. Tapi mereka lupa bahwa kualifikasi Asia itu kita lawannya ya negara-negara yang begitu. Nah sekarang kan terasa manfaatnya. Lumayan kita udah pernah ngadepin Afghanistan, jadi tahu kurang lebih cara mainnya negara-negara Timur Tengah, Asia Selatan itu kayak apa. Nah itu mah ada manfaatnya nanti pasti buat pertandingan waktu kita ketemu Arab maupun Yordania maupun Kuwait. Ada manfaatnya pasti. Apalagi salah satu lawannya kan Nepal. Nepal itu kan levelnya sama Bangladesh sama Afghanistan juga kurang lebih masih rata-rata juga. Ya, Mas, batalnya kita ikut Piala AFF U23 ini sebenarnya menguntungkan nggak untuk kita menghadapi kualifikasi Piala Asia itu? Jangan dilihat kualifikasi Piala Asianya, tapi dari SEA Games-nya. Kalau kualifikasi Asia sih kan sebetulnya nggak berhubungan langsung ya. Karena usia pemainnya berbeda. Yang terdampak itu kan SEA Games. SEA Games waktunya bentar lagi loh sama juga bulan Mei. Itu dari segi persiapan yang dirugikan itu tim SEA Games. Karena tim yang main di Piala AFF U23 itu kan sebetulnya gambaran tim SEA Games. Nah, sekarang mereka nggak punya kesempatan mengikuti event karena waktunya udah sangat mepet. Dan yang kedua, event di usia 23 itu kan jarang, tidak banyak. Jadi ketika mereka kehilangan kesempatan main di AFF kemarin, otomatis mereka kehilangan kesempatan mengukur. Ya memang sih, lawan-lawannya juga banyak yang nggak turun dengan tim U23, banyak yang turun U19. Tapi bagaimanapun di level usia yang sama, itu mereka kurang lebih kemampuannya masih di situ.
Sekarang kita kan sama sekali nggak mencicipi kesempatan itu. Jadi kita dapat gambarannya ya dari Piala AFF sebelumnya. Yang campuran umurnya. Nah itu yang merugikan dari sisi persiapan menuju SEA Games. Kalau menuju Piala Asia ya ruginya kita kehilangan kesempatan matengin pemain-pemain muda kita gitu loh. Karena beberapa pemain muda kan sekarang akan jadi tulang punggung tim senior. Arhan, Dewangga dan sebagainya. Kalau melihat pemain-pemain muda kita, apakah masih bisa menembus tim senior di kualifikasi Piala Asia seperti Ronaldo, lalu beberapa pemain lain itu gimana, Mas? Apakah bisa menembus senior? Jadi orang sering mengira bahwa dengan masuknya Ronaldo, dengan masuknya katakanlah Marcelino, seolah-olah mereka itu nanti jadi andalan tim senior. Enggak. Kalau dalam konteks pembentukan tim nasional, Mas, itu yang namanya pemain-pemain seperti itu dipanggil itu lebih untuk kesempatan memahami pola main yang dibentuk oleh pelatih senior sambil mematangkan mereka melalui proses adaptasi dengan pemain yang lebih senior. Sebetulnya tujuannya itu. Ronaldo, Marcelino tuh yang nggak ada jaminan sama sekali untuk masuk tim senior nanti. Bahkan sekelas Pratama Arhan sekalipun sebetulnya nggak ada jaminan kalau dia nanti di sana nggak berkembang. Sintayong kan udah ngasih gambaran pemain seperti Sadil aja yang bagus tapi di Malaysianya nggak berkembang, agak menurun, ya nggak dipanggil juga. Ruji aja yang dianggap bagus di Malaysia di sini ternyata juga kemarin nggak pernah main juga kan. Jadi memang Sintayong ini punya visi yang cukup bagus dalam pembentukan tim nasional ini. Dia membuat kaderisasinya itu berjenjang dan berlapis-lapis gitu loh. Jadi artinya kalau dia bikin timnas 23, dia masukin beberapa U19. Kalau dia bikin U19, dia masukin beberapa U16. Memang harusnya begitu pengelolaan tim nasional tuh. Kalau dia bikin senior, dia masukin yang di bawah 23 dengan tujuan untuk kaderisasi. Itu benar itu cara pengelolaannya udah pas. Nah, cuma masyarakat mungkin berpikirnya, wah ini Ronaldo bakal jadi timnas senior nih, Marcelino enggak, masih jauh gitu. Marcelino sekalipun belum tentu, apalagi Ronaldo yang istilahnya di Madura juga masih dari seral gitu loh, masih pelapis. Marcelino yang udah pemain inti aja belum tentu itu nanti di senior, belum tentu. Tapi yang begitu juga Beckham. Ya. Nah, tapi dimatengin sama Sintayong untuk persiapan SEA Games. Jadi yang dipanggil kemarin tuh bukan untuk senior, untuk SEA Games. Karena usia mereka kan usia SEA Games. Kalau event U19 kan udah nggak ada sekarang ya. Sekarang usianya U23 SEA Games ya. Itu yang disasar oleh Sintayong. Bagaimana pemain-pemain ini nanti bisa menjadi backup untuk tim SEA Games. Nah yang senior ya Sintayong tetap ngambil yang senior, nanti coba aja liatin. Paling seniornya yang masuk itu ya Witan, Edi, ya Arhan mungkin masuk, Asnawi, selebihnya nanti yang senior itu. Karena memang dia nggak bisa main-main dengan kualifikasi ini, levelnya timnya 90-an, 140-an, kita 160. Oke. Baik Mas Kusnai, terima kasih atas waktunya Mas. Ya sama-sama Mas, sukses. Gimana? Seru nggak? Seru nggak? Ya pasti seru dong. Bungkus gitu loh. Nah kamu sendiri apakah punya pendapat mengenai timnas Indonesia yang masuk grup A pada kualifikasi Piala Asia 2023? Komen di bawah ya. Dan pastikan juga subscribe, like, dan share di media sosial kamu. Oke, kita ketemu lagi dalam program petualangan Cikabo lainnya ya. Bye!